Assalamualaikum Bu Syahrina. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Apa kabarnya malam hari ini Bu Syahrina? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Cuman ada sedikit yang mau diperbincangkan nih sama Bu Dwi. Iya boleh, ada waktunya Bu Syahrina. Saya siap mendengarkan. Kira-kira apa nih mau diperbincangkan malam hari ini? Iya nih Bu Dwi. Jadi saya sebenarnya sedang risau sedikit nih sebagai wali kelas. Karena saya melihat nih anak-anak kelas saya nih malas sekali buang sampah nih pada tempatnya. Udah Padahal udah ditegur, sering sekali ditegur, saya ingatkan juga untuk jangan buang sampah sembarangan, tapi masih sering juga dilakukan nih Bu Dwi. Oh, seperti itu. Nah, jadi tujuan perbincangan kita malam hari ini masalah sampah ya Bu Syahrina yang Iya, ada di Bu Syahrina. Nah, kira-kira malam hari ini, ya kan, harapan Bu Syahrina setelah kita melakukan perbincangan nih, seperti apa nih yang Bu Syahrina harapkan dari perbincangan kita malam hari ini? Tentunya kan Bu, saya pingin dapat solusi Bu, yang ampuh gitu untuk menyadarkan anak-anak saya nih supaya berubah, supaya sadar sama yang namanya penting buang sampah di tempatnya dan pentingnya menjaga kebersihan gitu Bu. Oke, jadi pentingnya buang sampah pada tempatnya, kemudian kesadaran anak-anak Bu Syahrina yang di kelas untuk membuang sampah. Nah, Iya. menurut Bu Syahrina, ya kan, dengan seperti yang Bu Syahrina ceritakan tadi, kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi sehingga siswa kita tuh bisa berbuat seperti itu, Bu Syahrina? Iya Bu, jadi dari awal mereka masuk nih Bu ya, karena kan saya wali kelas 10. Mungkin juga mereka peralihan dari SMP ke SMA, jadi masih pembawaannya masih jiwa-jiwa SMP-nya masih ada gitu kali ya Bu. Jadi saya masih sering menemukan mereka tuh buang sampah di bawah meja, kemudian di laci mejanya, ada juga yang buang di sudut-sudut kelas. Belum lagi nih Bu, kelas anak saya ini kan di atas ya Bu ya. Jadi mereka juga asal suka buang aja nih sampah lewat jendela. Sampai-sampai nih anak-anak yang ada di kelas bawahnya tuh merasa terganggu. Sampai saya pun ditegur juga sama wali kelas yang kelas bawah. Nah, jadi saya merasa, itu sudah sangat mengganggu orang lain juga, ya kan, Bu? Kemudian anak-anak saya ini juga terlihat sangat tidak peduli sama tong sampah nih, Bu. Padahal di ke depan kelas ini sudah disediakan masing-masing 2 tong sampah, sampah organik sama non-organik. Tapi mungkin karena ada tutupnya ya, Bu, itu pun juga menjadi masalah buat mereka mungkin. Jadi mereka juga buang sampahnya di atas tutupnya, bukan di dalam tong sampah. Jadi ini yang membuat saya benar-benar kayak kenapa ada masalah seperti ini ya? Kenapa anak-anak saya jadi seperti ini gitu? Makanya saya ingin memperbincangkan dengan Bu Dwi supaya dapat solusi lah gini. Oh, seperti itu Bu Syahrina. Jadi setelah Bu Syahrina menjelaskan nih sebabnya tadi saya mendengar bahwasannya kesadaran ya murid-murid Bu Syahrina tuh untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih kurang. Sehingga Iya, tadi juga saya mendengar tuh ada juga yang membuang sampah tuh ditutup tong sampahnya seperti itu. iya Nah, Bu. Syahrina nih, kondisi ideal yang Bu Syahrina harapkan dari siswa Ibu tentang sampah ini seperti apa? Pastinya Bu, saya berharap mereka peduli ya, karena lingkungan sekolah itu kan lingkungan tempat mereka hidup juga ya kan Bu. Lebih lamalah mereka di dalam sekolah itu ketimbang di rumahnya mungkin. Jadi saya pingin mereka tuh peduli, bisa ketika melihat sampah bisa ambil, bisa masukkan ke tong sampah. Jadi kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya itu ada dan mereka nggak seenaknya buang sampah juga. Jadi pedulilah terhadap kebersihan dan peduli pada lingkungan sekolahnya supaya mereka juga dapat paham
bahwa menjaga kebersihan itu bermanfaat, bukan cuma untuk mereka tapi juga untuk orang lain gitu, Bu. Oke, seperti itu. Nah, tadi Bu Syahrina sudah menjelaskan kondisi ideal yang Bu Syahrina harapkan ya kan. Jadi Bu Syahrina mengharapkan kondisi idealnya anak-anak itu peduli, kemudian tahu tuh cara buang sampah tuh bagaimana yang benar. Nah, kalau misalnya kita ranking nih Bu Syahrina dari 1 sampai 10 nih. Nah, dengan harapan Bu Syahrina kondisi ideal nanti tercipta, Bu Syahrina maunya anak Bu Syahrina ini di rating berapa seperti itu? Untuk tahap ini saya rasa 7 sampai 8 dulu ya, Bu, ya. Karena saya masih ingin anak-anak itu tetap continue, bertahap, dalam menjalankan, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Juga saya berharap mereka juga bisa mengelola sampah ini sambil belajar gitu, Bu. Jadi mereka dapat manfaat dari, menjaga kebersihan dan dari sampah itu sendiri gitu, Bu. Oke, seperti itu. Nah, rating tadi yang Ibu harapkan kan 7 sampai 8. Nah, tadi Ibu Syahrina juga sudah bercerita tuh bahwasanya mereka harus belajar bisa mengolah sampah secara bertahap. Nah, pasti Bu Syahrina sudah menyusun rencana nih. Nah, kira-kira rencana yang akan Bu Syahrina lakukan tuh seperti apa? Iya benar Bu, jadi ada beberapa rencana yang sudah saya siapkan sebenarnya, cuman belum, terrealisasikan. Jadi salah satunya tuh saya akan, memutarkan video-video tentang bahaya sampah, tentang pentingnya menjaga kebersihan saat proses pembelajaran gitu Bu ya, baik itu sebelum ataupun sesudah pembelajaran. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak benar, karena membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan itu penting, Bu. Selain dari segi kesehatan, juga kita menjaga kenyamanan kita dan orang lain gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Syahrina, karena tadi saya mendengar rencananya tuh ada memutarkan video seperti itu. Nah, dengan video ini mungkin anak-anak bisa melihat contoh konkret, contoh nyatanya langsung. Nah, kira-kira ada nggak rencana yang lain yang akan Bu Syahrina lakukan? Iya Bu, jadi selain itu saya juga menyiapkan rencana untuk membuat apa namanya sampah ini menjadi bermanfaat bagi anak-anak gitu. Jadi mereka nggak sekedar peduli untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi mereka juga bisa tahu kalau sampah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan, punya dampak positif gitu, Bu. Jadi saya berencana untuk membicarakan dengan kepala sekolah masalah ini dan mengaitkannya dengan proyek P5 supaya bisa dibuatkan tema kelola bumi lestari mungkin salah satunya supaya kita bisa mengolah sampah, anak-anak bisa punya keterampilan untuk mengolah sampah. Jadi sampah-sampah ini nggak cuma dibiarkan aja sama anak-anak, tapi juga bisa dipilah-pilih untuk dijadikan sesuatu yang lebih berguna gitu, Bu. Oh, bagus tuh Bu Syahrina. Tadi Bu Syahrina merencanakan ya kan, supaya nanti dinaikkan untuk menjadi uh, istilahnya proyek di P5. Nah, kira-kira nih Bu Syahrina, itu kan pasti Bu Syahrina tidak berjalan sendiri, pasti butuh dukungan ya kan. Nah, dukungan ini bisa Bu Syahrina dapatkan dari mana kira-kira? Yang jelas Bu, pasti yang pertama saya minta dukungan Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Karena kan beliau yang menentukan kebijakan. Kemudian terkait dengan proyek P5 ini tadi, saya pastinya bakalan berkoordinasi dengan rekan sejawat sama yang terpenting lagi koordinator P5-nya ya Bu, agar tema saya ini bisa terlaksana gitu. Setelah kan ini sudah lagi berjalan satu tema gitu dan akan segera berakhir gitu. Dan insya Allah saya inginnya setelah tema yang pertama ini tema saya bisa digunakan untuk proyek P5 yang kedua gitu Bu. Ya, bagus sekali tuh Bu Syahrina, karena memang dukungannya dari kepala sekolah ya terutama. Nah, kira-kira adakah dukungan dari luar sekolah selain dari pihak internal sekolah seperti itu Bu Syahrina?
Ada, Bu. Jadi setelah saya melihat proyek yang sedang berjalan ini dengan tema Suara Demokrasi, mereka kan mengundang Bawaslu tuh untuk menjadi, pembicara atau pemateri supaya anak-anak lebih paham tentang, pemilu, tentang proses demokrasi kita gitu. Saya juga rencana karena saya mau mengambil, tema kelola bumi lestari dan mengelola sampah itu tadi, saya rencana mau mengundang pihak Dinas Lingkungan Hidup juga, Bu, untuk berikan materi. Sehingga anak-anak ini bisa lebih termotivasi, karena mereka dapat pencerahan langsung nih dari pakarnya, bukan cuma dinasihat-nasihatin gurunya aja setiap hari gitu. Jadi dengan mereka dengar langsung dari pakarnya, saya berharap mereka bisa tumbuh kesadaran dan lebih peduli lagi lah sama sampah gitu, Bu. Iya, bagus sekali nih Bu Syahrina rencananya karena saya mendengar nih kan rencana Ibu begitu hebat karena apa dampaknya nih bukan hanya untuk kelas Bu Syahrina sendiri ya, tapi juga berdampak kepada sekolah seperti itu. Nah, Iya. kira-kira untuk tanggung jawab Bu Syahrina untuk melaksanakan rencana yang udah Bu Syahrina ceritakan tadi seperti apa? Iya, jadi rencananya kalau rencana saya ini mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, saya pastinya akan berkoordinasi langsung dengan koordinator P5 untuk merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama tema ini berjalan gitu Bu ya, seperti mengelola sampah dan sebagainya. Kemudian saya pastinya akan mendampingi dan mengawasi nih proses pelaksanaan rencana ini nih dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa mengeratkan kerjasama nih Bu dengan rekan-rekan sejawat supaya mereka juga bisa ikut membantu jalannya rencana saya ini sampai dari awal sampai akhir gitu Bu. Iya, karena kita memang harus berkolaborasi ya Bu Iya, Syahrina karena iya. memang rencana Syahrina ini begitu hebat kalau saya dengar. Nah, kapan nih kira-kira rencana yang udah Ibu ceritakan ini dilaksanakan? Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bu, ini kan sedang berjalan tema pertama dan hampir selesai. Jadi begitu selesai tema kedua ini, tema pertama ini saya akan mengangkat langsung tema kelola bumi lestari ini supaya menjadi proyek kedua di P5 ini Bu. Iya, luar biasa nih Bu Syahrina. Semoga rencana yang memang Bu Syahrina lakukan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian saya doakan juga kolaborasi yang kuat nih antara sesama rekan guru Bu Syahrina untuk melaksanakan rencana besar Bu Syahrina. Nah, Iya, setelah terima kita kasih Bu. iya sama-sama. Nah, setelah kita melakukan nih Bu Syahrina perbincangan malam hari ini nih, bagaimana nih perasaan Bu Syahrina? Alhamdulillah Ibu Dwi, saya sudah merasa lega berkat diskusi kita tadi di mana Bu Dwi sabar sekali dengerin saya dan membimbing saya mengutarakan solusi-solusi permasalahan yang sudah saya rancang, tapi masih dalam proses mau direalisasikan. Semoga bisa terrealisasi secepatnya ya Bu, dan saya bisa makin semangat nih untuk menjalankan rencana saya nih Bu. Iya, semoga ya Bu Syahrina, saya doakan ya Bu Syahrina tetap semangat seperti itu. Nah, jangan segan-segan ya Bu Syahrina untuk menelpon saya kembali. Ya, ini saya penasaran nih bagaimana refleksinya setelah Bu Syahrina melakukan rencananya seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi kembali nanti ya Bu Syahrina. Nah, Iya Bu, pasti Bu, karena saya masih butuh masih butuh bertukar pikiran sama Ibu dalam proses pelaksanaannya maupun pasca pelaksanaannya nih Bu. iya, semoga ya Bu Syarina kita dapat berkomunikasi lagi. Nah, untuk malam ini kira-kira masih ada lagi yang Bu Syarina ingin sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Ibu. Mungkin saat nanti pelaksanaan saya butuh masukan lagi dari Ibu, saya pasti akan menghubungi Ibu kembali. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup nih Bu Syarina, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.